damage-nya langsung diamankan. Ada Nathan bersama dengan Rafaela yang akan menjaga. Agak beresiko sebenarnya untuk Aura Fire karena mereka memang mengandalkan damage output yang besar. Cuman kalau kita lihat komposisi 3 hero awal EVOS Legends semuanya bisa langsung mengarah ke arah Nathan ataupun ke Parsha. Dan seperti yang Raja Mas bilang, ini nih ada peluang untuk Angela muncul sekarang karena kemarin di ban. Bukan masalah itu, tapi ternyata ingat, kalian lihat gak? Itu semuanya, itu 3 hero utama bisa dikombinasiin sama Angela. Esmeralda sama Angela, udah pasti gak pulang-pulang. Xbox sama Angela, pasti gak pulang-pulang. Link sama Angela, udah pasti larinya ngibrit ngebut. Kalau menurut aku seperti itu, tapi kita nggak tahu apakah dia bakal Karsita atau tidak. Karena belum tentu ini akan menjadi hero untuk seorang Rekator yang bisa pakai hero yang lain. Tapi kalau menurut aku pribadi, Opung Wawa, Angela. Opung Wawa. Gimana? Angela yang keluar. Fauzianska Ramadan Ranger Mas SESH MKM. MPL. MKN makan jatuhnya. Betul. Tapi tadi rate oleh EVOS Legends karena kecenderungan dari EVOS Legends adalah mereka berani banget untuk nyebrang. Iya, mereka kalau udah melakukan sesuatu udah ngeri, udah total aja jatuhnya. Ini dia ya Ji ya, Land of Dawn di match yang pertama, di game yang pertama. Silakan Fauzianska. Oke, selamat datang di Mobile Legends season yang ke-8 di game Aura Fire vs EVOS Legends. Dan bahkan kali ini, oh my god, RKT bahkan mengganggu pergerakan dari seorang Hai, harus kabur dengan flickernya di sana. Dan oh my god, Aura Fire tanpa retribution kali ini. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Aura Fire membuktikan akankah mereka menggunakan tanpa adanya satu buah retribution. Tapi Kera memasak ke arah depan, Fansong di arah belakang mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim Aura Fire. Dan ada pergerakan posisi 40. Esmeralda ternyata dipakai sama seorang anti-match. Oke, untuk kali ini dengan adanya sebuah gangguan yang dilakukan oleh RKT di awal game itu menciptakan space di mana untuk Link yang digunakan oleh Persik tadi bisa langsung menabrak ke arah orange buff loh. Itu begitu membuyarkan. Di bagian atas ada sebuah serangan yang mulai dilakukan, masih level 3, tapi dia dengan Pink Voice dan juga Defense Sword yang dia milikin masih ingin lebih, langsung memberikan tekanan. Alright, betul sekali. Tapi ternyata di arah bottom lane, oh, flame shot dikeluarkan, 1 poin diamankan. Dan bahkan kali ini Temple sampai menuju ke arah belakang. Hai bakal coba ditumbang dan flicker lagi. Flicker menjadi pilihan untuk seorang Hai, tapi itu adalah bencana. Dari Aura Fire tidak ada retribution Opung Wawa. Yes, bisa kita lihat memang dari EVOS Legends mereka langsung ngajak untuk bermain dengan cukup cepat juga. Dan iya, apapun yang terjadi tadi purple buff yang ternyata bisa diamankan untuk EVOS sendiri. Dan di bottom lane-nya yang menarik sekali di sini adalah EVOS Legends. Seberapa agresif mereka nantinya, karena kemarin mereka ke-punish. Untuk yang sekarang mereka masih bisa untuk mendapatkan purple buff, jadi mereka akan ngedelay permainan dari Nathan sendiri. Yes, benar banget. Tentunya ini tadi Turtle Camp Living by Mandiri. Itu bukan Turtle Camp, tapi CCTV di Turtle. Bukan. By Living by Mandiri. Kita di sini pakai CCTV, nggak punya Turtle Camp. 24/7 tuh CCTV. Tapi ternyata di arah bottom lane bakal clear minion saja oleh tim Aura Fire. Dan perebutan Turtle kemungkinan besar bisa dimenangkan EVOS Legends di 60-70%. Kenapa? Karena tidak adanya retribution dari tim Aura Fire, Pak Polo. Ada 100% perbedaan dari sisi level loh. Tapi lagi dan lagi, coba lihat. Ini entah sadar atau tidak ada retribution tadi dari awal ya Ji ya, yang udah disebutkan oleh Oji. Apa yang terjadi nih Ji? Kenapa tidak ada retribution lagi loh ini? Salah pijit kayaknya. Salah pencet. Maksudnya salah pencet, tapi sebelum itu Pak Pul kita bakal lihat si fight dari top lane dulu. Oh ternyata tidak, Persik nggak mau mencari keributan, bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Ini objektif gaming karena semua jungle bisa diamanin, jungle bisa dimakan, dan kayaknya Nathan nggak punya ruang untuk farming Opung Wawa. Ini sulit banget sih, apalagi dengan tanpa adanya retribution. Ini sudah membuat untuk duel-duel di arah dari buff ataupun turtle dan juga lord nantinya akan menjadi keuntungan untuk EVOS Legends. Karena mereka harus bisa menggunakan presisi dari skill, sedangkan retribution sendiri pastinya akan memberikan damage yang jauh lebih besar dibandingkan dengan skill dari masing-masing hero sendiri. Jadi harus Aura Fire sih, gue nggak tahu sih, mereka lagi bener-bener lagi tertekan. Dan apakah kembali terulang ya kejadian yang sama gitu loh di season sebelumnya? Benar.
Pak Pulung, aku mengingatkan lagi, jangan lupa vote momen game favorit kalian di Snake Time. Tapi kali ini Snake video, lihat bottom lane mau coba ada Montes, ternyata tidak. Bahkan Clover, mantan Aura Fire juga, yang benar-benar dibekuk pergerakannya. Tapi kali ini tandanya Clover itu adalah salah satu target utama dari tim Aura Fire kalau menurut aku, Pak Pulung. Oke, di bagian atas paling Star Moon langsung dikeluarkan aja. Anti-match masih bisa menghilangkan satu wave minion. Itu pula yang dilakukan oleh Keira, dimana dengan begitu cepatnya satu wave minion semuanya di uppercut, semuanya pun langsung menghilang. Di bagian tengah Facehugger masih menjadi sosok yang sangat-sangat mematikan dengan membuat perimeter agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam pertahanannya. Godiva mencoba untuk masuk ke dalam di area rumput, tapi sekarang Fanstrong sakit banget. Apa yang udah dikeluarkan oleh Keira Ranger, Mas? Masalahnya bukan itu, tapi kenapa Fatro memaksa masuk ke arah bus, sedangkan dia tidak bisa untuk menuju ke arah tengah. Di secara belakang, Hai menjadi pilihan, tapi lihat Keira memukul mundur RKT triple kill. Lucky Maniac, apakah bakal menjadi Maniac, tapi sepertinya bakal sulit mengejar anti-match secara top lane. Yang berbahaya adalah ketika Fanstrong itu mencoba untuk ngebuka bus, sedangkan dia udah tahu di depan sana harusnya udah ada para pemain dari tim Aura Fire. Fanstrong, what's happened, Wawa? Yes, tapi tahu dulu sebentar, sebenarnya untuk di bagian top lane-nya juga ganking-ganking yang dilakukan oleh EVOS Legend kurang begitu efisien. Satu pixel HP dan Keira. Oh, masih selamat. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends malah memilih menuju ke arah Turtle dulu terlebih dahulu, karena mereka bakal coba objektif. Dan mereka walaupun dari Aura Fire tidak ada retribution, tapi goldnya masih bisa mengejar 16,2, sama hanya berbeda 100. Walaupun kali ini udah terpaut jauh dengan adanya turtle yang dimiliki oleh tim EVOS Legends, Pak Pulo. Iya, karena nanti gini loh, di saat mereka ngedrag ini ke arah late game, oke, retri mungkin itu nanti juga udah nggak bakal berimpact lagi gitu, nggak akan terlihat lagi, kecuali nantinya mereka mungkin akan fight di area dari turtle atau di area lordnya. Cuman untuk dari sisi itemnya nih Om Wawa, udah terlihat jelas nih semuanya Om Wawa. Yes, dan juga Natanya mengamankan item defense pertama kali. Kalau kita lihat di sini, Hai langsung menuju ke arah Wind of Nature karena dia sadar banget dia harus bisa menghindari pukulan-pukulan dari linknya, dan ada teamfight yang sedang terjadi sekarang. Oke, lihat Versik menuju ke arah belakang, fokus ke arah Facehugger, memukul mundur, bahkan kali ini Facehugger ditumbangkan, burungnya itu sudah di arah top lane sana. Keira pun harus mundur terlebih dahulu, gak mau memaksakan keributan, tapi Clover seperti ingin membalaskan dendam dengan ada ganking di arah bottom lane. Kali ini udah ada war action dapatkan oleh Versik, Pak Bulu. Oke. Cuma tadi kita lihat aja dari Keiranya memiliki damage yang sangat-sangat tinggi sekali. Untuk purple buff-nya kembali lagi bisa diamankan oleh Versik. Versik tidak perlu lagi kembali untuk masuk ke dalam area pertahanan dia sendiri. REKT juga harus pergi ke arah yang berbeda, harus mengeluarkan triggernya. Ada trigger yang udah diganggu. Kamu di bagian atas Icebox dan juga Paketo mulai beradu juga di bagian bawah. Pertempuran mulai terjadi. Ada Aimo Pen yang udah dikeluarkan juga, sekali lagi Epi tersisa. Kau mau pergi kemana? Menghilang sudah Esmeraldanya. Bertarung dengan dua orang sekaligus. Oke, karena damage yang terlalu besar dikeluarkan dan bahkan crowd control sepertinya lebih memperhatikan pergerakan dari seorang anti-match di arah bottom lane. Dari tim EVOS Legends sedikit kesulitan, mereka bakal coba untuk sedikit demi sedikit. Yang penting tidak adanya Facehugger. Lihat, Facehugger sudah ditumbangin 2 kali. RKT bakal coba ditumbangin lagi, tapi ternyata masih ada satu flicker, masih mau lebih unstoppable dan dikeluarkan. Keira menjadi tulang punggung keluarga dari tim Aura Fire untuk kali ini. Keira berada di garis depan. Ini Keira harus diberhentikan, pergerakannya harus dibekuk. Anti-match coming, Versik sudah melihat, bakal menuju ke arah depan. Hai memukul mundur seorang anti-match. Damage, lihat damage-nya dari seorang Hai. 1 kali hembusan tembakan ke arah seorang anti-match, 1/4 darah langsung hilang, Opung Wawa. Yes. Dan balik lagi sih, di sini linknya sudah out level ya, 3 level perbedaan, dan sudah ada teamfight kembali yang terjadi tampaknya sih. Yes, benar, teamfight terjadi, kehilangan seorang Godiva, tapi lihat Versik masih coba untuk menunggu energinya. Oh, lihat ke pojok-pojok, gak bisa turun dan gak mau terlalu nafsu. Tartar terbuka untuk tim EVOS Legends untuk memperjauhkan network yang mereka miliki. Kabuki akan coba untuk bertahan di arah bottom lane, tapi lihat stiker Viva Rescue lagi-lagi dikeluarkan oleh seorang RKT. Di duel darah top lane, lawan bio situation, Point Starman telah dikeluarkan. Keira menjadi pilihan, dan bahkan Keira kali ini tersedot darahnya. Gak punya knockout astray. Facehugger udah menunjukkan mukanya, anti-match harusnya takut, dan betul sekali anti-match gak mau maju lebih lanjut. Dan Tarto semuanya all clear oleh seorang Ferdiansyah. Silakan Ferdiansyah. Ferdiansyah seperti nama saya belakang saya itu baik
boleh juga. Ini sih kita lihat aja. Aura Fire jarang sekali untuk bisa mengganking ataupun memberikan kontes, sementara di bagian tengah pertempuran udah mulai pecah lagi. Clover belum punya last insanity sejauh ini, tapi di bagian tengah ada pertempuran juga. Flame shot dikeluarkan oleh Harley juga, emang pendek kali ini. Ruby-nya harus meregang nyawa, Link-nya mundur terlebih dahulu. Ada Xbox yang harus dilindungi oleh Link. Link-nya berhasil untuk memberikan sebuah gangguan, tapi untuk sekarang last insanity-nya double kill berhasil langsung didapatkan oleh Xbox yang digunakan oleh Clover, Roji. Alright, langsung dari mid lane. Mereka bakal fokus pada efek tadi keluarkan, tapi Ultimate langsung menuju ke arah belakang. Facehager harus menutup warungnya, harus mundur ke arah belakang, fokus ke arah turretnya, dan hampir saja di pick up begitu saja. Udah gua bilang, Opung Wawa dan juga 40 butuh hero ke arah belakang. Lihat EVOS Legends langsung gunain berapa banyak. Ada 3 hero fokus ke arah backline Opung Wawa. Ya, sebenar banget, dan seperti yang kita bilang juga tadi, sangat-sangat sulit untuk bisa saling melindungi satu sama lain, karena ketika Link sudah menggunakan Tempest of Blade langsung ke bagian belakang, begitu banyak follow up dari hero-hero lain milik EVOS Legends. Dan pada akhirnya juga EVOS, mereka tadi berhasil untuk memenangkan satu buah teamfight yang membuat Gold Swing langsung favor banget ke arah EVOS Legends. Selisih hampir 6.000 sekarang, dan dari item build-nya juga Nathannya ada Windtalker. Jadi masih menunggu untuk next item, apakah akan melakukan pembelian ke arah dari War X sebentar lagi. Sedangkan full item damage sudah didapatkan ya untuk Nathan, untuk Harley, untuk Funstrong. Jadi dia sudah mulai untuk melakukan build up ke arah item-item damage-nya, belum lagi disokong dengan adanya Link. Oke, bakal ada baku hantam Federator yang tadi dikeluarkan, dan bahkan kali ini didapatkan oleh seorang Vercik. Lagi dan lagi Retribution menyelamatkan hari dari Orange Buff. Kabuki menarik seorang Vercik, masih coba untuk bertahan. Satu buat Tempest dikeluarkan, tapi ternyata Godi memang ditumbang begitu saja. Lagi di arah belakang sana, Nathan jadi pilihan. Satu hit terakhir, Vince Voice ke belakang, tapi Clover harus ditumbangi. Ternyata hampir saja masih diselamatkan oleh malaikat penyambut nyawa. Kali ini Ultimate memukul mundur Keira, udah gak bisa berbuat banyak karena Ultimate sudah kuat, Ultimate sudah strong, dan bocil Vercik ini benar-benar face hang, tidak seperti abangnya Ferdian. Silakan. Ya, ini adalah kelemahan dari Aura Fire untuk kali ini. Mereka tidak punya Retribution. Ada Lord, ya mungkin mereka berani untuk mengkontes, tapi kesempatan untuk bisa memberikan damage last-nya ataupun last damage-nya Retribution pasti akan sangat-sangat berpengaruh sekali. Ini dia membawa player code by living by mandiri. Tapi kali ini lihat one by one situation darah bottom lane. Kira bakal menjadi pilihan. Sampai dikeluarkan. Udah ini dia versi udah bukan si bayi macan lagi. Jangan panggil aku anak kecil paman. Tapi ternyata ditumbangin begitu saja. Darah bottom lane. Memang iya, ini gelora anak ABG, karena sudah tidak kecil lagi. Versi sudah bilang di videonya, jangan panggil aku anak kecil lagi. Baiklah kalau begitu, jangan panggil aku anak kecil paman. Silakan Pak Wawa. Ya, sebenarnya itu kayak out of position juga dari Versik lu. Ultimate untungnya masih bisa kabur. Ada RKT yang udah mulai masuk ke dalam tubuhnya. Sementara itu untuk Wing by Wings pun masih bisa dikeluarkan dan kabur dari area tersebut. Ultimate sendirian pede banget membombardir apa yang udah dimiliki oleh Aura Pyroji. Oke, tapi di arah top lane sana Lordnya menuju ke arah ini. Battle Turret dipanggil begitu saja. Ultimate menang semua damage yang diberikan. Funstrong memberikan poker trick dengan selembaran brosur diskon untuk para anak yang ngekos dengan makanan 50%. Tapi ternyata di arah bottom lane Xbox ya bakal fokus menuju ke arah Orange Buff terlebih dahulu. Pak Pulung kenapa ketawa, relate ya? Ya, itu bener Pak, anak kos Pak ya. Udah berasa Pak. Oke, dan kita pengen lihat damage deal-nya Pak Pulung, silakan. Yap, ini dia untuk damage deal-nya. Versik 47.463 memiliki bisa dibilang dialah untuk damage dealer tertinggi sejauh ini gitu. Karena dari tadi kita lihat Versiknya begitu aktif. Dia sering banget punya 2 purple buff dimilikin, ataupun entah itu diambil dari tempatnya sendiri ataupun dari Aura Fire. Untuk kali ini Om Wawa, apa yang mesti dilakukan oleh Aura Fire sejauh ini nih Om? Ya, gue rasa dari Aura Fire mereka wajib banget sih untuk bisa melakukan pick off, dan itu adalah satu-satunya peluang mereka juga untuk bisa memenangkan game pertama, karena mereka mau gak mau ya, kalau mereka gak pancing war ke arah dari EVOS Legends, mereka akan kalah di area dari Turtle karena mereka gak punya retribution.
Lassi Sanity berhasil menumbangkan menjadi burung bakar di belakang sana Opung Wawa. Tapi ternyata Clover waktu bermasuk itu lihat passing di depan sana. Sama-sama dikeluarkan. Tidak berhasil lama Vader memilih menuju ke arah belakang sang anak ABG kali ini. Benar-benar keluar birahi muda. Tapi lihat one by one situation. Guard Tempest of Blade. Persik pun sadar diri dia tidak punya ultimate memilih untuk terlebih dahulu ke arah belakang. Tapi ini bisa daerah mid lane. Bakal menjadi pilihan. Masih ada Kabuki. Masih ada Vader. Masih ditaruh itu saja dan satu by one dan Chata didapatkan. Pansor harus hilang di depan sana. Kabuki menjadi pilihan kedua. Dua harus hilang ditukar dengan satu. Tapi seperti para pemain dari tim EVOS Legends bakal coba mundur. Bakal coba tarik ulur. Karena Persik gak punya darah. Persik gak punya Tempest of Blade dan gak punya para pembuff harusnya sebentar lagi. Wah, itu baik banget apa yang dilakukan oleh Ruby barusan loh. Begitu banyak yang orang tertarik langsung aja di first damage oleh pemain dari Aura Fire. Namun di atas antara Pakito dan juga Esmeralda mereka masih aja beradu sword skill yang udah dikeluarkan, ditembak oleh Hai di bagian belakang. Terlihat ada satu peluru yang langsung nusuk ke arah tulang rusuk dari Esmeralda. Yes, betul banget. Lihat seorang RKT cuma nakutin dengan ada tanda pala di atasnya. Itu membuktikan kalau RKT bisa masuk ke dalam tubuh anti-mesh. Jadi jangan macam-macam, jangan berani baku hantam. Kalau menurut aku bakal lihat juga replay yang dibawakan oleh Komawa. Yes, dan langsung kita lihat ini dia replay by Samsung Galaxy A series di mana Kabuki pergerakan yang sangat bagus sekali tadi berhasil untuk memberikan I'm Offended bersama dengan down run untuk membalikan atau at least bertahan bagi Aura Fire. Jadi mereka masih berada di sini, cuman mereka memang tertinggal jauh. Mereka lah yang harus memberikan inisiasi karena sekarang Lordnya ketika lagi diambil oleh EVOS Legends Aura, mereka nggak bakal bisa coba untuk kontes di sini karena Retribution damage jauh lebih besar. Ini dia sudah bakal ada sedikit intipan dari Keira. Pak Bulung ini nggak mungkin ada kontes. Retribution is real. Nggak bisa lihat. Persik lagi-lagi menahan Lordnya. Lord sudah didapatkan. Clover hanya bisa membakar seorang Keira untuk mundur Ferdiansyah. Iya, mereka mungkin untuk dari Aura Fire nanti kalau udah lihat game mereka akan kuat tim fight. Ya tim fight aja tanpa adanya bala bantuan ataupun mereka mengkontes sesuatu gitu loh. Kecuali memang mereka fight 5 lawan 5. Tapi di saat udah ada judulnya entah itu mengkontes Lord, entah itu mencolong ke arah jungle atau ini itunya, mereka akan sangat-sangat sulit sekali. Memang Retribution hanya satu item tapi itu sangat-sangat penting juga untuk seorang jungler. Ya. Crucial kita bisa bilang dan item silakan Wawa. Yes, dan dari itemnya sendiri memang full damage ya. Kalau kita lihat ada bahkan 3 Ice Queen 1, Angela Esmeralda bersama dengan X-Borg. Ini kalau sampai ketempelan aja satu kali bakal sulit banget untuk bisa kabur. Cuman memang ya tanpa Retribution Nathan ada kesempatan untuk bisa kabur juga. Oke, langsung aja menuju ke arah base. Bakal coba dipasang satu buah Falling Storm ke arah belakang, bukan Falling Monster. Pansos dengan damage, bakal pensakan menuju ke arah belakang. Lordnya berhasil mendapatkan satu buah turret di arah mid lane, lalu Falling ke arah belakang. Dari seorang Messi, harus mendapatkan siapapun. Tapi ternyata Keira, objek game di depan sana. Para pemain dari tim EVOS saja tidak ada yang bisa mengcover seorang Keira kali ini berhasil ditumbangkan begitu saja di arah base-nya. Gak ada yang bisa memegang. Anti-Mesh di depan sana. Fokus sehat, bahkan kali ini anti-Mesh menang kepada damage dan diberikan oleh turret dan juga para pemain dari tim Aura Fire. EVOS Legends mengaku fokus ke arah base-nya. Lassi Sanity shutdown. Yap. Oke, yang pertama. Yo, itu dia.